menyelesaikan tugas akhir mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Dari 11 tema yang diberikan, saya memilih tema yang kelima yang berjudul Pemberdayaan Perempuan. Isu ini berkaitan dengan keterwakilan dan partisipasi perempuan dalam politik dan proses pengambilan keputusan. Pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu pemberdayaan. Pengertian pemberdayaan sudah banyak dikemukakan oleh para pakar. Bila dilihat dari akar katanya, daya merupakan kata dasar yang ditambahkan dengan awalan ber, yang berarti mempunyai daya. Daya sama dengan tenaga atau kekuatan, maka arti kata berdaya adalah mempunyai tenaga atau kekuatan. Berdasarkan penjelasan tadi, maka pemberdayaan dapat diartikan sebagai upaya yang dilakukan agar objek menjadi berdaya atau mempunyai tenaga ataupun kekuatan. Menurut Wasistiono, dalam bukunya mengutip pernyataan Carl Zon dan Macaulay yang menjelaskan bahwa pemberdayaan diartikan sebagai membebaskan seseorang dari kendali yang kaku dan memberi orang kebebasan untuk bertanggung jawab terhadap ide-idenya, keputusan-keputusannya dalam tindakan-tindakannya. Pemberdayaan perempuan adalah upaya kemampuan perempuan untuk memperoleh akses dan kontrol terhadap sumber daya, ekonomi, politik, sosial, budaya, agar perempuan dapat mengatur diri dan meningkatkan rasa percaya diri untuk mampu berperan dan berpartisipasi aktif dalam memecahkan masalah, sehingga mampu membangun kemampuan dan konsep diri. Pemberdayaan perempuan merupakan sebuah proses sekaligus tujuan. Oleh karena itu, pemberdayaan perempuan tidak akan terlepas dari pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri, yang mampu menggali dan memanfaatkan potensi-potensi yang ada di daerahnya, dan dapat membantu masyarakat untuk terbebas dari keterbelakangan atau kemiskinan. Keterlibatan perempuan dalam politik dari waktu ke waktu terus mengalami peningkatan. Salah satu indikatornya adalah tren peningkatan keterwakilan perempuan di legislatif, terutama sejak pemilihan umum pada tahun 1999 hingga pemilihan umum berakhir pada tahun 2009. Pada pemilu 1999 terdapat sebesar 9%. Sedangkan pemilu 2004 sebesar 11,8% dan pemilu 2009 sebesar 18%. Peningkatan keterwakilan perempuan dalam politik, terutama dalam pemilu, tidak terjadi secara serta-merta, namun karena perjuangan yang terus-menerus untuk mewujudkan hak setiap orang untuk mencapai persamaan dan keadilan. Salah satunya adalah dengan mewujudkan peraturan perundang-undangan yang menjadi keberpihakan dan afirmatif terhadap peningkatan keterwakilan perempuan. Indonesia telah lama mengesahkan Undang-Undang Nomor 68 Tahun 1958 tentang ratifikasi Konvensi Hak Politik Perempuan. Di dalamnya mengatur mengenai perwujudan kesamaan kedudukan atau non-diskriminasi, jaminan persamaan hak memilih dan dipilih, jaminan partisipasi dalam perumusan kebijaksanaan, kesempatan menempati posisi jabatan birokrasi, dan jaminan partisipasi dalam organisasi sosial politik. Namun, peningkatan keterwakilan perempuan terjadi setelah berlakunya perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu pada pasal 28H ayat 2, yang menyatakan
Setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Ketentuan Undang-Undang 1945 tersebut menjadi landasan yang kuat bagi semua golongan warga negara untuk bebas dari diskriminasi sistematik dan struktural dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pada aspek politik. Karena itu, UU Paket Politik yang digunakan sebagai landasan pelaksanaan Pemilu 2004 maupun Pemilu 2009 mengakomodasi norma-norma hukum yang bertujuan untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di legislatif. Kebijakan afirmasi terhadap perempuan dalam bidang politik setelah berlakunya perubahan Undang-Undang Dasar 1945 dimulai dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu, DPR, DPD, dan DPRD. Peningkatan keterwakilan perempuan berusaha dilakukan dengan cara memberikan ketentuan agar partai politik peserta pemilu memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% di dalam mengajukan calon anggota DPR, DPD, dan DPRD. Pada pasal 65 ayat 1 UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD menyatakan setiap partai politik peserta pemilu dapat mengajukan calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten kota untuk setiap daerah pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%. Pada kelembagaan partai politik pun, afirmasi action dilakukan dengan mengharuskan partai politik menyertakan keterwakilan perempuan minimal 30% dalam pendirian maupun dalam kepengurusan di tingkat pusat. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik yang mengatur syarat pendirian partai politik pada pasal 2 menyatakan pendirian dan pembentukan partai politik sebagaimana dilakukan pada ayat pertama, yaitu menyertakan 30% keterwakilan perempuan. Pada ayat sebelumnya dinyatakan bahwa partai politik didirikan dan dibentuk oleh paling sedikit 50 orang warga negara Indonesia yang telah berusia 21 tahun dengan akta notaris. Tidak cukup pada pendirian partai politik, afirmasi action juga dilakukan pada semua tingkat kepengurusan dari pusat hingga kabupaten kota. Mengenai pelaksanaan dan tekniknya diserahkan aturan masing-masing partai politik. Ketentuan tersebut sebagaimana dinyatakan pada pasal 20 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik. Kepengurusan partai politik tingkat provinsi dan kabupaten kota sebagaimana dimaksud pada pasal 19 ayat 2 dan ayat 3 disusun dengan memperhatikan keterwakilan perempuan paling rendah 30% yang diatur dalam AD dan ART partai politik masing-masing. Peraturan yang lebih penting dalam rangka afirmasi action agar perempuan dapat semakin berkiprah di lembaga legislatif adalah ketentuan mengenai daftar bakal paling sedikit 30% keterwakilan perempuan. Pasal 53 Undang-Undang Pemilu Nomor 10 Tahun 2018 menyatakan
daftar bakal calon sebagaimana dimaksud pada pasal 52 memuat paling sedikit 30% keterwakilan perempuan. Sementara ketentuan pada pasal 52 mengatur mengenai dasar bakal calon anggota DPR, DPRD, provinsi dan DPRD kabupaten kota yang ditetapkan oleh partai politik peserta pemilu. Dengan demikian, afirmasi action keterlibatan perempuan dalam daftar bakal calon dilakukan tidak hanya untuk DPR, tetapi berlaku pula untuk DPRD provinsi maupun DPRD kabupaten kota. Ketentuan lebih maju lagi dalam afirmasi action adalah adanya penerapan JIPER system. Sistem tersebut mengatur bahwa setiap 3 bakal calon terdapat sekurang-kurangnya 1 orang perempuan. Pasal 55 ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 menyatakan di dalam daftar bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat 1, setiap 3 orang bakal calon terdapat sekurang-kurangnya 1 orang perempuan bakal calon. Pada ayat 1 mengatur bahwa nama-nama calon dalam daftar bakal calon disusun berdasarkan nomor urut. Contoh dari penerapan JIPER sistem tersebut, jika suatu partai politik menetapkan bakal calon nomor urut 1 hingga 3, maka salah satu di antaranya harus seorang bakal calon perempuan. Seorang perempuan harus diletakkan pada nomor urut 1, 2, ataupun 3, dan tidak di bawah nomor urut tersebut. Demikian selanjutnya, dari nomor urut 4 hingga 7 misalnya, maka seorang perempuan harus diletakkan di antara nomor urut 4 hingga 6. Lalu, sebagai salah satu penekanan, lebih lanjut agar partai politik melaksanakan afirmasi action terhadap bakal calon anggota legislatif tersebut, yaitu KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten kota diberi wewenang untuk memberitahukannya kepada publik. Pada pasal 66 ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 dinyatakan KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten kota mengumumkan presentase keterwakilan perempuan dalam daftar bakal calon tetap partai politik masing-masing pada media massa, cetak harian nasional dan media massa elektronik nasional. Penerapan afirmative action terhadap perempuan dalam politik dan pemilu ternyata mampu meningkatkan keterwakilan perempuan dari waktu ke waktu. Dari data 3 kali pemilu terakhir, seperti yang dikemukakan di awal, keterkaitan perempuan terus meningkat seiring dengan berlakunya peraturan perundang-undangan yang menekankan perlunya affirmative action tersebut. Peningkatan keterwakilan perempuan yang lebih signifikan saat JIPER system diberlakukan pada sistem penempatan bakal calon anggota DPR dan DPRD oleh partai politik. Di samping penerapan kuota perempuan 30%, bakal calon perempuan tersebut harus diletakkan pada 1 di antara 3 bakal calon. Keterwakilan perempuan dan laki-laki dapat dilihat pada tabel berikut ini. Perempuan pada tahun 1999 hingga tahun 2004 terdapat sebesar 9%. Pada tahun 2004 hingga tahun 2009 terdapat 11,8%. Dan pada tahun 2009 hingga 2014 terdapat 18%. Laki-laki pada tahun 1999 hingga tahun 2004 terdapat sebesar 91%.
Pada tahun 2004 hingga 2009 terdapat sebesar 88,2%. Dan pada tahun 2009 hingga 2014 terdapat 82%. Partai Demokrat sebagai partai politik yang konsisten menerapkan affirmative action, kuota 30%, keterwakilan perempuan dan JIPER system, telah terbukti mampu meningkatkan peran politik perempuan di DPR. Dari 101 anggota DPR perempuan, 35 diantaranya berasal dari Partai Demokrat, atau sebesar 34% dari keseluruhan anggota DPR perempuan. Namun, jika data perempuan anggota DPR tersebut dibandingkan dengan perolehan kursi di DPR di masing-masing partai politik, persentase yang dimiliki Partai Demokrat memang belum yang tertinggi. Artinya, data perolehan kursi anggota DPR perempuan di suatu partai politik dibandingkan dengan perolehan keseluruhan kursi di dalam internal partai politik tersebut, baik laki-laki maupun perempuan. Data Komisi Pemilihan Umum atau KPU mengenai perolehan kursi anggota DPR perempuan dan presentasi dengan perolehan kursi partai politik adalah sebagai berikut. Partai Demokrat dengan jumlah perempuan 35 orang dan presentase 23,65%. PDIP dengan jumlah perempuan 17 orang dan persentase 18,09%. Partai Golkar dengan jumlah perempuan 18 orang dengan persentase 17,65%. PKB dengan jumlah perempuan 7 orang dengan persentase 25%. PAN dengan jumlah perempuan 7 orang dengan persentase 15,22%. Partai Gerindra dengan jumlah perempuan 4 orang dan persentase sebesar 15,38%. Partai Hanura dengan jumlah perempuan 3 orang dan persentase 16,67%. PKS dengan jumlah perempuan 3 orang dengan persentase 5,26%. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa peningkatan keterwakilan perempuan di DPR harus disertai dengan pengawalan dan perjuangan yang berperspektif gender yang berkelanjutan di dalam proses politik. Karena itu, Partai Demokrat dan fraksinya di DPR perlu memiliki strategi untuk mempertahankan dan terus meningkatkan kualitas maupun kuantitas keterwakilan perempuan di lembaga legislatif. Salah satu strategi yang dapat dilakukan oleh fraksi Demokrat adalah dengan mendorong dan tetap mempertahankan penerapan affirmative action dengan kuota 30%, keterwakilan perempuan pada ranah politik, baik dalam kepengurusan partai politik maupun dalam penetapan bakal calon legislatif. Di samping itu, meski menetapkan anggota DPR sama dengan DPD, dengan arti dengan suara terbanyak affirmative action yang ditindaklanjuti dengan kebijaksanaan JIPER system tetap harus dipertahankan. Mahkamah Konstitusi telah memutuskan bahwa anggota DPR ditetapkan berdasarkan perolehan suara terbanyak bagi calon pada masing-masing partai politik yang memperoleh kursi DPR. Namun, MK tidak membatalkan dan tidak mempermasalahkan affirmative action kuota 30% dan JIPER system, satu di antara 3 keterwakilan perempuan dalam penetapan bakal calon anggota legislatif oleh partai politik.
Dengan demikian, rancangan undang-undang untuk undang-undang paket politik yang akan dipergunakan sebagai landasan hukum pelaksanaan pemilu 2014 tetap harus menetapkan affirmative action terhadap keterwakilan perempuan. UU Perubahan tentang Partai Politik RUU Penyelenggara Pemilu dan ketentuan yang sudah ada meski dengan alasan keterpilihan seseorang sebagai anggota legislatif tergantung pada pilihan langsung masyarakat. Perubahan dan pembahasan RUU paket politik tersebut tentu saja tetap memerlukan pengawasan dan pemantauan agar keterwakilan perempuan tetap terjamin. Selanjutnya, tinggal kesiapan perempuan sendiri dalam mencapai tujuan yang dicita-citakan bersama tersebut. Berikut ini saya akan menunjukkan cuplikan berita tentang pemberdayaan perempuan yang berkaitan dengan keterwakilannya dan partisipasinya dalam politik. Di dalam berita ini akan ditunjukkan wanita-wanita hebat di dalam politik. Ya, dalam Kabinet Menteri yang direshuffle kemarin, nama Sri Mulyani ini kembali masuk ke jajaran Menteri Perempuan. Kini tidak lagi dianggap sebagai sosok kedua dalam dunia politik dan juga pemerintahan. Di negara-negara lainnya sudah ada banyak sekali perempuan yang duduk di kursi pemerintahan dan memiliki sumbangsi besar bagi perpolitikan negaranya. Dan berikut diantaranya, ya kita ada ini Menteri Keuangan kita yang baru, Sri Mulyani, salah satu wanita yang paling berpengaruh di dunia. Versi majalah Forbes, Sri Mulyani sudah banyak sekali mendapatkan penghargaan selama karirnya, diantaranya gelar Menteri Keuangan Terbaik pada tahun 2006. Sebelum masuk kabinet baru Presiden Jokowi, Sri Mulyani menjabat sebagai Direktur Pelaksana World Bank di sana. Ya, selama menjadi kemudian selanjutnya ini adalah Michelle Obama. Ya, selama menjadi ibu negara, Michelle ini menjadi penggagas inisiatif internasional untuk memberikan akses pendidikan yang lebih luas lagi bagi perempuan di seluruh dunia lewat program Let Girls Learn. Kita juga menyimak pidatonya kemarin di konvensi Partai Demokrat begitu yang sangat mengagumkan sekali dari ibu negara Michelle Obama ini. Kemudian selanjutnya wanita berpengaruh dalam politik. Ini ada Theresa May, perempuan keempat yang dipercaya memimpin negara Inggris. Pasca mundurnya David Cameron sebagai Perdana Menteri Inggris, Theresa May ini ditunjuk menjadi penggantinya. Dan May juga menjadi perempuan keempat yang ada dipercaya untuk memegang kekuasaan tinggi di Inggris. Sebelum menjadi Perdana Menteri, Theresa May ini juga pernah menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri di tahun 2010. Selanjutnya ada... Iya, ini dari Jerman, Angela Merkel, perempuan pertama yang menjadi kanselir di Jerman. Angela Merkel ini adalah seorang politikus dan juga mantan peneliti Jerman. Ia dinobatkan menjadi kanselir sejak 2005 lalu. Merkel adalah perempuan pertama yang menjadi kanselir Jerman. Ia mengetuai forum G8 dan menjadi kepala pemerintahan petahana dengan masa jabatan terlama di Uni Eropa. Selanjutnya yang terakhir, iya ini juga yang menjadi perbincangan belakangan ini. Hillary Clinton, calon presiden wanita pertama di Amerika Serikat. Istri dari mantan presiden Amerika Serikat Bill Clinton ini sebelum menjadi ibu negara, Hillary adalah seorang pengacara. Ia juga sempat menjadi senator di negara bagian New York tahun 2000. Kini ia menjadi calon presiden perempuan pertama di Amerika Serikat. Wow, itu dia tadi beberapa wanita yang menjadi ini ya, memiliki pengaruh besar di dunia perpolitikan. Dan hebat-hebat, salut juga kalau mendengarkan cerita-cerita dari mereka semuanya ya, bagaimana mereka itu bisa ada di posisi saat ini. Perjalanannya juga tidak mudah dan pada akhirnya itu tadi yang namanya emansipasi memang bukan lagi satu hal yang harus diperjuangkan, tapi ini sudah menjadi sebuah keniscayaan gitu kan, memang sudah seharusnya seperti itu. Dan terbukti juga ada banyak posisi-posisi penting yang dijabat oleh perempuan, hasilnya juga tidak mengecewakan gitu ya, bahkan juga sangat impresif gitu. Kemarin juga saya sempat melihat LinkedIn-nya dari Sri Mulyani ini, ya ia mengatakan di sana kenapa ia akhirnya kembali begitu. Akhirnya ia mengatakan bahwa
ia ingin memberantas kemiskinan dan memastikan bahwa semua warga negara dapat berpartisipasi dalam ekonomi yang juga terus berkembang. Jadi memang ini ya mulia begitu kayak untuk Tetapi intinya adalah bahwa membantu sekarang Indonesia. begini, ini kan apa namanya pekerjaan rumah di perekonomian Indonesia tuh luar biasa berat ya. Pertumbuhan ekonomi juga masih di bawah target, baik di semester sekarang dan apalagi semester ke depan nih targetnya juga cukup apa namanya agresif. Nah ini adalah tugas dari Menteri Keuangan bersama jajarannya dan juga tentunya seluruh pemerintah untuk bisa menuju ke sana dan pada akhirnya tadi yang dikatakan oleh Ratu tadi mensejahterakan rakyat. Berikut ini ilustrasi tentang keterwakilan perempuan dalam bidang politik. Dalam keterlibatan aktif seluruh warga negara dalam pembangunan, baik laki-laki maupun perempuan, diharapkan dapat membawa manfaat yang sama bagi seluruh warga negara. Namun, dalam kenyataannya, misalkan dalam bidang politik, keterwakilan perempuan masih tertinggal daripada laki-laki. Hal ini dapat berkontribusi kepada hasil kebijakan yang tidak berpihak kepada peningkatan kualitas hidup perempuan. Harapannya, dalam setiap pengambilan kebijakan, senantiasa dapat merasakan manfaat yang adil dari pembangunan. Selain itu, diharapkan praktek-praktek diskriminasi terhadap perempuan, baik struktural maupun kultural, dapat ditiadakan. Perkenalkan, ini Hilmiah, seorang perempuan muda yang tinggal di Lombok Barat. Seorang perempuan muda yang berbeda, percaya diri, berani, punya semangat tinggi. Yang membuat Hilmiah spesial adalah di umurnya yang muda, ia merupakan pemudi pertama yang dilantik menjadi anggota Badan Perwakilan Desa atau BPD di Lombok Barat. Hebat bukan? Dalam kesehariannya, Hilmiah tentu tidak berjuang seorang diri. Dia bersama pemuda-pemudi lain juga melakukan banyak hal, membuka tempat mengaji untuk anak-anak, menjadi fasilitator untuk program pemerintah, menjabat menjadi sekretaris PKK, bahkan bergabung menjadi aktivis bagi kampanye kesetaraan gender. Dan kini usahanya tidak sia-sia. Hasilnya adalah kepercayaan dan dukungan dari tokoh berpengaruh di desanya mengantarkan Hilmiah menjadi ketua BPD untuk periode kepengurusan yang akan datang. Dalam konteks yang lebih luas di Indonesia, partisipasi perempuan dalam politik belum mendapatkan perhatian yang besar. Sejak era reformasi, Indonesia telah mengupayakan dengan menerapkan kuota 30% untuk perempuan di daftar calon anggota legislatif. Hasilnya, pemilu pertama setelah Orde Baru tahun 1999 mendudukan 9,0% perempuan di DPR RI. Tahun 2004 meningkat menjadi 11,3%. Tahun 2009 mencapai 18,39% dan turun pada periode 2014 sampai 2019 menjadi 17,32%. Tidak hanya di legislatif, tahun 2009 sampai 2014 keterwakilan perempuan dalam DPRD di tingkat lokal sedikit meningkat. Keterwakilan perempuan yang menduduki jabatan struktural eselon 1, 2, 3, 4. Pada pemerintahan sekarang, ada 8 posisi menteri di antara 34 dipegang oleh perempuan. Dan sedikit sekali perempuan yang memegang kendali di lembaga yudikatif dan lembaga hukum lainnya. Mahkamah Agung hanya 12%. Mahkamah Konstitusi 11%. Tidak ada perempuan di Komisi Yudisial dan KPK. Kenyataannya, dunia politik masih didominasi oleh laki-laki, baik dari sisi jumlah maupun di dalam posisi-posisi kunci. Meskipun ada banyak perempuan Indonesia yang memiliki potensi, seperti Hilmiah di desanya, masih ditemui tantangan-tantangan untuk dapat berpartisipasi penuh dalam sistem politik yang ada, serta dukungan dari kelompok yang lebih berpengaruh dalam politik seperti yang didapatkan Hilmiah di desanya. Namun semua hal itu bisa saja terwujud. 1.
Jika bisa menempatkan perempuan yang cukup dalam legislatif minimal kuota 30%, keputusan yang dihasilkan akan bermanfaat banyak. 2. Perempuan yang berada pada posisi strategis untuk pengambilan keputusan, membuat keputusan-keputusan yang dibuat berperspektif gender dengan memperhatikan kepentingan perempuan dan membuat perempuan kian berkembang. Dalam jangka panjang, menjadikan perempuan tidak berada di posisi marginal. 3. Pentingnya memahami kerjasama antar laki-laki dan perempuan di parlemen dapat menjamin isu-isu terkait kepentingan perempuan, anak, dan keluarga mendapat perhatian yang lebih banyak. Perempuan, sebagai penduduk yang jumlahnya hampir sama dengan laki-laki, harus terwakili kebutuhan dan kepentingannya di dalam proses pembuatan kebijakan. Mendorong keterbukaan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat yang adil pada perempuan untuk mengurangi kesenjangan antara perempuan dan laki-laki dalam kehidupan politik dan pelayanan publik. Perempuan menjadi role model, membangun kekuatan sinergis, menyatukan persepsi tentang prioritas pembangunan, dan penguatan kapasitas perempuan.